Selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama di ruang virtual dan masa kaca online KBTI Keresidenan Basuki, baik yang tergabung dalam ruang virtual Zoom dan YouTube channel Dhamma Meta Jember serta channel Dhamma Televisi. Sebelumnya saya ucapkan Sukontu Namo Buddhaya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita malam ini, Romo Sumedo. Sukiyoto Romo, terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya, mungkin di tengah kesibukannya, untuk berbincang-bincang dengan kita, berbagi kebijaksanaan tentang ajaran Buddha, khususnya pada malam ini, hari Senin 14 Oktober 2024, season kelima episode ke-60, membawakan topik yang menarik dan mendasar tapi sangat esensial, itu tentang pikiran adalah pelopor, yang sudah sangat kita kenal, sangat friendly, ya, terutama di Dhammapada ayat 1, bab ke-1, ya, itu udah teman-teman pasti di sini sudah sangat familiar ya dengan eh, kalimat ini, pikiran adalah pelopor. Mari sebelumnya kita dahului dengan pembacaan nama Karapata dan akan dilanjutkan dengan pembacaan syair Dhammapada. Mari kita sama-sama semua bersikap anjali memberikan penghormatan kepada Sang Triratna. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan syair Dhammapada. Kepada Ibu Tari, disilahkan. Dhammapada, Jarawaga atau usia tua, Jair 156. Acaritwa Brahmacariyang Alada Yobane Danang Sen Tija Pa Tiki Na Wa Pura Na Ni Anu Tunang Di mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan terbaring seperti busur panah yang rusak, menyesali masa lampaunya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bu Tari atas pembacaan renungan syair Dhammapada. Eh, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita mulai saja dan masa kaca kita pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan profil dari Romo Sumedo. Profil Pandita Madya Sumedo, pendiri Pustiklat Dhammaloka Pandeglang Lesung
Ujung Kulon, Banten. Ketua Yayasan Dharma Loka Pala Pandeglang, Ketua Permabudi Jakarta, dan Ketua Yayasan Dhamma Ramsi Terawada. Baik, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Romo Sumedo tentang pikiran adalah pelopor yang merupakan topik yang sangat esensial sekali ya di dalam ajaran Buddha. Pada Romo Sumedo, disilahkan. Para Romo Ramani, Pasaka, Upasika, Ibu Bapak Saudara sekalian, terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu Namo Buddhaya. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada host kita, Bapak Mulyadi, yang sudah memimpin dengan baik pada malam hari ini. Yang kedua, terima kasih Ibu Tari yang sudah menguncarkan Dhammapada dengan begitu sempurna dan baik sekali. Dan yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam room ini. Kita bersama-sama dengan penuh keyakinan serta ketulusan hati kita. Semoga apa yang Bapak Ibu dan kita semua lakukan kebajikan ini berbuah pada waktunya yang tepat. Kemudian saya mau selipkan sedikit pesan kepada Pak Mulyadi. Tadi di kala membacakan profil saya, itu sekarang saya sudah nggak lagi sebagai Ketua Permabudi DKI. Sudah berganti ke pemimpinan yang sekarang menjadi pemimpin Permabudi DKI adalah Bapak Culung Hwat atau Bapak Awat dari Maitreya. Ya, jadi nanti berikutnya agar itu nggak dicantumkan lagi sebagai Ketua Permabudi DKI. Ya. Baik, Romo, nanti kita revisi untuk Ya, kesempatan berikutnya. sudah masa baktinya sudah habis. Jadi sudah berganti pemimpin. Ya. Oke, Ibu Bapak, Saudara sekalian, mari kita bersikap anjali. Kita awali Dhammasakaca pada malam hari ini dengan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Sang Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua. Dengan penuh keyakinan kami kepada Tiratana serta ketulusan hati kami, telah kami kuncarkan parita-parita suci. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma menjadi penuntun kami dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Berkaitan dengan topik pada malam hari ini, pikiran adalah pelopor, seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, bahwa Dhammapada syair yang di bab pertama, bab 1, Yamakawaga, syair berpasangan, ayat 1 dan ayat 2, atau syair 1 dan syair 2, yang bunyinya seperti ini.
Bapak dan Ibu, pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang jahat, seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka penderitaan akan mengikuti si pelaku. Seperti roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu jantan yang menariknya. Syair 2 atau ayat 2, pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin. Segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang bersih atau suci, seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku. Seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang. Romo-Ramani, Bapak Ibu, bahasa-bahasa ini sudah seringkali kita dengar ya, bahwa memang yang menjadi dominan dalam kehidupan kita ini adalah pikiran itu. Nah, oleh karenanya, dengan pikiran-pikiran, baik itu pikiran yang positif maupun pikiran yang negatif, biasanya akan mengakibatkan hal-hal yang sekiranya dapat membuat kita bahagia atau membuat kita tidak bahagia karena pikiran. Oleh karena itu, kalau kita cermati baik-baik, pikiran ini memang sangat sulit untuk dikendalikan. Bahkan cenderung pikiran itu yang mengendalikan kita. Maka terjadilah berbagai macam hal, perbuatan-perbuatan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagaimana yang sering kali kita dengar, perbuatan itu bisa terjadi karena muncul yang pertama dari pikiran. Pikiran yang nggak terkendali atau tidak terkendali akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri maupun diri orang lain. Nah, ini bahaya. Ya. Oleh sebab itu, Sang Buddha, Guru Agung kita, mengajarkan kepada kita semua, kendalikanlah diri kita. Kendalikanlah pikiran kita. Jadi bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran kita ini? Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Guru Agung kita sangat luar biasa. Maka Sang Buddha memberikan ajarannya yang disebut Dhamma itu, cara mengendalikan pikiran kita harus banyak melatih meditasi. Karena pikiran itu bergerak per detik. Dan dia nggak pernah tetap di tempatnya, selalu berubah. Coba Bapak Ibu juga cermati. Ketika kita tidur malam, mata kita merem, mata kita tidur. Tapi pikiran kita kadang-kadang dia jalan, mengembara kemanapun itu dia pergi. Di saat Bapak Ibu mengalami hal-hal yang nggak nyaman dari pagi, siang, dan sampai sore hari, karena kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, maka malam hari terbawa. Yang akibatnya istirahat malamnya tidak sempurna. Selalu diikuti oleh pikiran-pikiran itu yang muncul. Yang pada akhirnya timbullah penderitaan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha yang sudah memahami Dhamma dengan baik, berupayalah dengan keras untuk berusaha agar kita dapat mengendalikan pikiran kita dengan baik. Bagaimana cara mengendalikan pikiran kita dengan baik? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, contoh yang sederhana. Dikala
kita mengalami satu persoalan yang membuat kita nggak nyaman di hati kita, atau membuat perasaan kita menjadi nggak nyaman, nah di saat itulah kita harus mampu dan bisa menyadari bahwa kita sedang mengalami perubahan dari pikiran kita. Muncul fenomena-fenomena yang membuat kita menjadi tidak nyaman, baik di hati kita, di perasaan kita. Oleh karena itu, berupayalah kita dengan keras mengendalikan pikiran kita dengan cara menyadari bahwa saat ini kita sedang mengalami satu perasaan yang tidak menyenangkan hati kita. Nah, dengan cara seperti ini, Bapak Ibu, kita berupaya dengan keras untuk mengendalikan pikiran kita dengan sebaik-baiknya agar pikiran itu jangan sampai menjadi pikiran yang negatif. Seandainya Bapak Ibu mendapat satu cerita dari orang lain bahwa ada orang lain yang sedang menceritakan kita hal yang jelek-jelek, yang enggak menyenangkan hati. Ketika Bapak Ibu mendengar cerita itu atau berita itu, maka pikiran kita langsung memberi respon bahwa orang itu sedang membuat atau menceritakan kita hal-hal yang jelek. Akibatnya hati kita kesel, jengkel, ya. Nah, dengan kejengkelan itu pikiran kita bekerja. Bekerjanya bagaimana? Pastinya yang Bapak Ibu dengar cerita itu, orang yang diceritakan itu, Ibu Bapak sudah benci terhadap dia. Kalau kita mampu dan bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik, kita dengarkan apa yang disampaikan orang itu tentang diri kita. Cukup kita dengarkan, kemudian kita sadari. Nah, bagaimana meresponnya? Ibu Bapak harus betul-betul dapat mengendalikan diri. Kalaupun terjadi betul, ada bahasa kata-kata yang membuat hati kita, menceritakan tentang diri kita nggak baik, kita harus sadar. Apa sadarnya? Kemungkinan di saat itulah karma buruk kita sedang berbuah. Maka ada orang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan di dalam diri kita. Nah, disinilah kita harus mampu dan bisa menyadari dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan kita kepada ajaran Guru Agung kita. Tugas kita sederhana kok, hanya mengamati, menyadari. Kalau kita dalam kondisi pikiran sedang kacau, sedang kalut, sedang gelisah, Ibu Bapak upayakan mengendalikan diri kita dengan baik, tidak mencari persoalan ini yang muncul yang membuat kita nggak nyaman di luar diri kita. Karena pada umumnya semua itu terjadi karena ada satu sebab. Nah, sebab-sebab itulah yang harus kita selidiki. Dari mana datang sebab itu? Bisa jadi kita yang menimbulkan sendiri. Hal yang kecil, cerita yang kecil tentang diri kita, kemudian kita dramatisir dalam pikiran kita. Ketika kita dramatisir, maka cerita negatif itu menjadi besar. Akibatnya Bapak Ibu kecewa. Begitu kecewa, hatinya kesal. Siang malam, dari pagi sampai malam pikirin terus. Apa yang terjadi? Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, terus memikirkan itu. Tapi kalau kita sebagai umat Buddha menyadari itu, nah disitulah saatnya Bapak Ibu mempraktekkan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Agar kita terbebas dari pikiran-pikiran yang negatif. Dan pikiran ini memang luar biasa. Dia menjadi pelopor dan itu fakta dan nyata. Saya sendiri beberapa kali mengalami hal seperti itu. Ada satu hal yang saya yakin bahwa saya tidak bisa mengerjakannya. Apa yang terjadi? Karena pikiran saya bekerja dulu itu tidak bisa. Akibatnya memang tidak bisa. Tapi ada satu hal lagi, ini baru beberapa minggu yang lalu. Saya mengerjakan satu pekerjaan yang sulit banget. Nggak bisa dikerjakan. Dan pastinya ini memang betul-betul nggak bisa diselesaikan. Tapi saya punya pikiran positif.
sambil saya kerjakan itu, saya berpikir, ini pasti bisa. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu betul-betul menjadi kenyataan. Selesai pekerjaan itu. Orang lain menganggapnya sulit. Tetapi dengan kekuatan keyakinan pikiran saya, akibatnya hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang tadinya dianggap tidak bisa, menjadi bisa. Kekuatan dari pikiran. Salah satu contoh dari kekuatan pikiran ini, ketika Bapak Ibu dalam perjalanan kemana aja, ya. Waktu dalam perjalanan itu Bapak Ibu kita melihat seseorang. Contoh, ada orang berdiri di pinggir jalan. Kemudian muncul pikiran negatif kita bahwa orang itu akan mengganggu kita. Karena kita sudah muncul pikiran negatif yang pertama kali, Bapak dan Ibu kita sudah mentransfer pikiran negatif kita kepada orang itu. Memang kita nggak bicara, tetapi kontaknya itu, kekuatan dari pikiran kita berpikir dia jahat, maka orang itu akan menjadi jahat. Dan terjadilah hal-hal yang tidak baik terhadap diri kita. Kita balik sekarang ceritanya. Orang itu memang sebetulnya penjahat. Begitu Bapak Ibu melihat orang itu kemudian muncul pikiran positif. Itu orang kasihan ya, sumpama pikiran positifnya seperti itu. Yuk kita bantu dia atau dan seterusnya. Bapak Ibu nggak punya pikiran negatif apapun. Ketika orang yang berdiri di pinggir jalan itu mempunyai pikiran negatif terhadap kita, karena Bapak Ibu transfernya pikiran yang positif, maka orang itu ingin melakukan hal-hal yang nggak baik terhadap kita, nggak jadi. Karena kita transfer pikiran positif terhadap dia. Dan ini pun sudah banyak menjadi fakta yang terjadi Bapak Ibu. Itulah kekuatan dari pikiran kita. Maka daripada itu, setiap hari Bapak Ibu upayakan memunculkan pikiran-pikiran yang positif. Agar energi positif dalam hidup kita dari pagi sampai sore hari, itu akan terjadi luar biasa. Kekuatan dari pikiran yang positif akan merubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, begitupun hal-hal yang lain. Setiap saat dah, Bapak Ibu menghadapi apapun, pikiran Bapak Ibu harus selalu positif. Saya pasti mampu, saya pasti bisa. Dan dia pasti menjadi kenyataan Bapak Ibu dan bisa. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami hal yang nggak menyenangkan hati, kemudian pikiran Bapak Ibu menjadi negatif, ini betul-betul sulit. Ini betul-betul susah. Andai kata pikiran Bapak Ibu seperti itu. Yang tadinya nggak ada apa-apa menjadi apa-apa. Yang tadinya mudah menjadi sulit karena kita sudah menyatakan itu memang sulit. Yang menjadi istimewa di ajaran Guru Agung kita adalah bagaimana kita harus mampu dan bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik. Bukan pikiran yang mengendalikan kita, tetapi kita mengendalikan pikiran. Caranya bagaimana? Tata gata Guru Agung kita sudah mengajarkan. Meditasi jangan pernah ditinggalkan. Dengan meditasi itu Bapak Ibu mampu mengontrol, mengendalikan pikiran kita dengan baik. Apapun yang muncul dalam meditasi pikiran-pikiran itu Bapak Ibu kita kendalikan dengan baik. Setelah kita kendalikan, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat hati kita nggak menjadi nyaman. Banyak orang kan merasa hidupnya menderita dan seterusnya. Dikarenakan ada hal-hal yang kecil yang membuat dia nggak nyaman. Hal kecil itu diolah dalam pikirannya menjadi besar. Akibatnya penderitaannya menjadi besar. Ya toh? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha, yang pertama kita sudah beruntung bahwa kita bisa terlahir sebagai makhluk manusia, kemudian keberuntungan, keberkahan itu kita menjadi umat Buddha. Untuk menjadi umat Buddha itu, Bapak Ibu, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Kalau paramita Bapak Ibu nggak cukup, Bapak Ibu nggak akan tertarik dengan ajaran Guru Agung kita. Parami kita cukup, timbunan kebajikan kita cukup, baru kita bisa menjadi umat Buddha. Itu syarat menjadi umat Buddha. Parami Bapak Ibu, kebajikan Bapak Ibu harus mencukupi. Baru bisa menjadi umat Buddha.
Kalau nggak akan tertarik dengan Dhamma. Kenapa tidak tertarik? Sebab ajaran Guru Agung kita tidak pernah memberikan janji. Dan dia juga tidak pernah mengancam-ngancam terhadap siapapun juga. Ya, mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Sebetulnya bukan hal-hal yang tidak nyaman itu yang membuat kita menderita. Tetapi kita seringkali mendramatisir kejadian kecil menjadi besar. Di luar sana itu sebetulnya bukan kejadian yang di luar yang membuat kita menderita. Tetapi pikiran kita lah yang mengolah itu menjadi kita menderita. Maka ini ada kata-kata bijak bagus sekali Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Sesungguhnya tidak ada yang menyakitimu selain pikiranmu sendiri. Yang kedua, semua yang ada di luar dirimu, baik itu netral, positif, atau negatif, itu semua tergantung pikiranmu. Yang ketiga, kamu tidak pernah terlukai oleh siapapun dan apapun di luar dirimu. Kamu hanya terlukai oleh makna yang kamu berikan pada semua di luar dirimu. Yang keempat, ubahlah pikiranmu, maka perasaanmu akan berubah. Kan luar biasa ya, Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi dari pagi sampai malam, entah itu menyenangkan hati kita, yang membuat kita jengkel, itu semua tergantung pikiran kita sendiri. Mau menjadikan itu menjadi penderitaan buat kita, atau mau menjadikan itu sebagai hal yang biasa terjadi, kemudian kita lepaskan. Kalau Bapak Ibu pegang kuat-kuat melengkapi semuanya itu, maka Bapak Ibu dari pagi sampai malam ketemu besok lagi pasti tetap akan menderita. Ini saya sangat suka kata-kata ini. Memang betul, nggak ada yang bisa melukai kita, menyakiti kita, yang membuat kita menderita. Semua dikarenakan pikiran kita yang berpikir. Itu baik atau buruk, baik atau buruk. Maka begitu kita mendapat sedikit ucapan kata-kata yang nggak bagus terhadap diri kita, itu langsung kita pegang. Langsung kita lekati. Langsung kita simpan dalam pikiran kita. Dibawalah kepada kejengkelan. Maka menderitalah kita Bapak dan Ibu. Ajaran Sang Buddha sangat luar biasa. Apapun yang terjadi tidak mungkin tanpa sebab. Nah sebabnya itu temukanlah di dalam diri kita. Maka setiap sebab akan berakibat. Kalau Bapak Ibu menimbulkan sebab memegang kuat pikiran-pikiran yang negatif tadi terhadap diri kita, kemudian kita menderita, akibatnya Bapak Ibu menderita betul-betul. Kita akan menderita betul-betul. Tapi begitu ada ucapan kata-kata yang mengatai kita hal-hal yang buruk, kalau Bapak Ibu lepaskan itu semuanya, kita akan terbebas dari penderitaan itu. Terlepas daripada itu benar atau enggak benar, bahasa kata-kata itu yang ditujukan kepada diri kita. Jangan pusing. Sebab nanti akan menderita adalah diri kita. Orang yang mengatai kita itu dia nggak menderita. Setelah dia ucapkan, dia lepaskan. Nah kita yang mendengar itu kita simpan, pegang, bawa pulang. Begitu bawa pulang sampai di rumah. Akibatnya apa? Orang rumah juga kebagian kejengkelan itu. Bahasanya kan ini nggak adil. Oleh karena itu Bapak Ibu berupayalah kita dengan keras. Harus dan mampu dan bisa mengendalikan diri kita sendiri. Bukan mengendalikan orang lain. Ibu bapak kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Atau kita ingin merubah orang lain. Tidak akan mungkin bisa. Perubahan itu datang dari dalam. Dalamnya mana? Dalam diri kita. Kalau kita berubah, orang lain akan berubah. Bagaimana kita berubah? Pancaran pikiran positif kita setiap saat harus dipancarkan. Sekalipun orang itu memang orang yang kurang baik. Tapi tugas kita adalah memancarkan pikiran yang positif. Sekalipun terhadap lawan kita atau orang yang menyakiti kita. Semakin Bapak Ibu balas, Bapak Ibu kita semua akan semakin menderita. Semakin kita benci, semakin kita tebar kebencian, Bapak Ibu kan semakin menderita. Itulah sebabnya sampah-sampah seperti ini jangan dibawa-bawa.
kita lepaskan. Karena itu tidak ada manfaat. Terhadap siapapun juga. Terhadap pasangan hidup kita, terhadap keluarga kita, terhadap siapapun, sahabat, teman, apapun Bapak Ibu yang kita hadapi. Biarkan dia berlalu. Dan pikiran kita harus selalu terjaga 24 jam. Bahwa kita mampu dan bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik. Siapapun orang yang mampu mengendalikan pikirannya, dialah penakluk gemilang dalam kehidupan ini. Dan kita mau bahagia, Bapak Ibu. Kalau kita mau bahagia, caranya yaitu kendalikanlah diri kita. Kendalikan pikiran kita. Pancarkan pikiran positif setiap saat. Kan nggak gampang, Romo. Betul. Kalau Bapak Ibu nggak mau berusaha dan berupaya dari sekarang, maka Bapak Ibu tidak pernah akan tercapai kebahagiaan. Karena pikiran ini mengganggu setiap saat. Per detik 24 jam nggak pernah berhenti. Jalan terus dia luar biasa itu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah khotbahnya Bante Panyawaro, Bante bilang pikiran ini seperti kera. Loncat sana, loncat sini. Nggak pernah menetap pada tempatnya. Dan tugas kita untuk dapat mengendalikannya. Agar jangan salah lompat. Oh, dia salah lompat, Ibu Bapak, kita pasti akan menderita. Kalau kita sudah menderita, nanti ngomongnya lain lagi. Hidup ini kok begini, hidup ini kok begini, hidup ini kok begini. Nah, sesungguhnya kehidupan ini penuh dengan keindahan. Kalau kita mampu merubah yang tidak indah menjadi indah. Bagaimana merubahnya? Pikiran Bapak Ibu sendiri. Kalau orang mengata-ngatai kita hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak baik, justru kita harus tingkatkan. Yang positif lebih banyak lagi, sehingga yang negatif menjadi kalah. Dan pada akhirnya, kita akan keluar tampil sebagai pemenang, penakluk dunia ini. Apa yang ditaklukkan? Ya diri kita sendiri. Nggak perlu kita menaklukkan orang lain. Menaklukkan diri kita sendiri. Ego kita, rasa kita paling benar, rasa kita paling hebat, rasa bilang kita yang paling bisa semuanya. Ya, itulah tugas kita. Sebagai umat Buddha, kalau Bapak Ibu mampu dan keluar dari persoalan pikiran yang negatif ini, itu menjadi satu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Nah, oleh sebab itu, kita harus berupaya dengan keras. Siapapun yang mampu berjuang dengan keras untuk mencapai kepada kebahagiaan, orang itu akan tampil sebagai pemenang. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu akan menderita terus. Kalau sudah menderita, nanti penyakit muncul. Tapi kalau pikiran Bapak Ibu positif, jasmani Bapak Ibu harus sebesarnya menjadi positif. Energinya menjadi positif, wajahnya menjadi cerah, menjadi ceria, menjadi baik, menjadi bagus. Apapun yang dihadapi, penuh dengan pengendalian diri. Setiap saat, nah, kalau kita memahami pikiran adalah pelopor, memang nyatanya faktanya seperti itu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, sulit Bapak Ibu kita bisa mencapai kebahagiaan duniawi ini. Tapi ketika kita mampu dan bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik, Ibu Bapak kita akan terhindar dari penderitaan. Nah, sederhana tuh. Bukan materi yang banyak, bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena titel yang banyak Bapak Ibu bahagia. Ibu Bapak bahagia karena mampu mengendalikan pikiran dengan baik. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat, responlah itu semua dengan pikiran-pikiran kita yang positif. Maka kita akan menjadi bahagia. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu, kalau kita mampu mengendalikan diri kita. Nah, oleh karena itu, meditasi tidak boleh Bapak Ibu tinggalkan. Wajib dilakukan pagi dan malam hari, pagi dan malam hari. Nanti wajahnya cerah, nanti ceria. Menghadapi apapun semuanya, sekalipun ada kesulitan yang kita hadapi, mampu mendapatkan jalan keluar yang baik. Ini fakta. Saya pun sudah banyak
menjalani hal itu semuanya. Semakin kita khawatir, semakin kita takut, semakin kita gelisah, semakin kita resah, suasana akan semakin menjadi keruh dan kacau. Tapi Bapak Ibu menghadapi keadaan sesulit apapun dengan ketenangan pikiran Bapak dan Ibu. Melihatnya dengan jernih dan jelas. Pasti ada jalan keluarnya. Maka disampaikan oleh Guru Agung kita. Segala sesuatu akan berubah. Suka berubah menjadi duka. Duka berubah menjadi suka. Ada yang permanen? Nggak ada. Semuanya datang silih berganti dan berubah. Tugas kita sebagai umat Buddha harus mampu mengendalikan diri kita. Dan perubahan itu nggak bisa kita tolak. Pasti akan mengalami perubahan. Seperti saya. Berubah menjadi tua. Tapi saya akan terus berusaha dengan keras. Agar saya mampu dan bisa memiliki pikiran-pikiran yang positif. Apapun yang saya lakukan. Buat saya, kehidupan ini adalah berkah yang sangat luar biasa. Buat saya, kehidupan ini harus saya isi dengan hal-hal yang positif. Sampai akhir kehidupan. Itu tekad saya. Nah, oleh karena itu, saya berupaya dengan keras. Setiap saat saya bisa berbuat baik, saya berbuat baik. Tanpa memandang apapun itu. Tugas-tugas dijalankan dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati. Dan semua selesai. Semua baik. Semuanya terselesaikan pada waktunya yang tepat. Sebab saya punya keyakinan terhadap tiratana, terhadap perbuatan baik yang saya lakukan, terhadap pikiran saya yang positif. Maka nggak ada yang nggak selesai. Sampai detik ini Bapak Ibu. Saya, Romo Sumedo, merasa bahagia sekali. Sebagai umat Buddha, saya memiliki keberkahan yang begitu sangat luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan materi. Maka kebahagiaan seperti inilah yang diharapkan oleh kita-kita yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita berupaya harus dengan keras untuk menjalani kehidupan yang singkat ini. Isilah dia dengan hal-hal yang positif. Barengi dengan pikiran-pikiran kita yang positif. Setiap detik, setiap saat. Karena kita paham, pikiran ini berubah begitu cepat sekali per detik. Detik, robah-robah semua, loncat sana, loncat sini. Kendalikan dia. Biar dia diam pada tempatnya, kita yang mengendalikan pikiran. Bukan pikiran yang mengendalikan kita. Kalau pikiran yang mengendalikan kita, maka luar biasa penderitaan yang kita hadapi. Kalau pikiran yang mengendalikan kita, tetapi kalau kita mampu mengendalikan pikiran itu, Bapak Ibu akan terkendali dengan baik. Kebahagiaan demi kebahagiaan akan Bapak Ibu miliki sekarang dan untuk selama-lamanya. Manfaatkanlah hidup kita yang singkat ini yang tidak terlalu panjang dengan hal-hal yang positif. Mampu membantu, mampu memberi terhadap siapapun juga. Lakukan dengan baik. Karena nggak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik Bapak dan Ibu. Kita-kita ini termasuk saya. Adalah orang-orang yang beruntung, yang memiliki parami yang cukup. Maka kita bisa berbuat baik. Kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Barengi dengan pikiran kita yang positif. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, percayalah. Karena pikiran itu adalah pelopor. Menentukan kejadian-kejadian dalam hidup kita ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, semoga Bapak Ibu dapat mengambil dari manfaatnya, kemudian kita tetap berpikir secara positif dari detik ke detik, detik ke detik. Kalau Bapak Ibu melakukan pengendalian diri dengan baik, kita semua akan merasakan kebahagiaan dari pagi sampai malam hari. Nah, inilah yang kita inginkan dan kita harapkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, tetap berbuat baik sampai akhir. Ya, nah ini kata-kata yang tadi sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ubahlah pikiranmu, maka perasaanmu akan berubah. Betul banget ya Bapak Ibu. Ubahlah pikiranmu, maka perasaanmu akan berubah.
Ubahlah pikiranmu, maka perasaanmu akan berubah. Kesel, jengkel, buru-buru kita rubah dengan kebahagiaan. Ah, ini akan berlalu. Percayalah dia pasti akan berlalu. Maka berganti dengan kebahagiaan. Tapi kalau Bapak Ibu pegang terus sampai malam, sampai besok lagi, menderitalah kita. Ngapain? Kita sudah ada di dunia ini. Ngapain kita menderita? Isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Terus berbuat baik sampai akhir. Pertama dan utama terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, lingkungan kita, dan terhadap semua makhluk. Pancarkan cinta kasih tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa kebencian. Maka kita akan hidup bahagia. Kita sudah ada di alam manusia, kita sudah menjadi makhluk manusia, kita sudah menjadi umat Buddha, isi dengan hal-hal yang positif. Yang lain masih menunggu kebahagiaan dan masih dijanji-janji. Kalau di kita di agama Buddha, di dalam Dhamma Sang Buddha, langsung diberikan buktinya. Siapapun yang melaksanakan Dhamma, mempraktekkan Dhamma dalam kehidupannya, dia pasti akan bahagia. Enggak dijanjiin. Itu faktanya. Pegang kuat, jangan langgar kelima sila. Hidup kita pasti akan bahagia. Ah, luar biasa. Maka kita beruntung menjadi umat Buddha. Saya kembalikan kepada host, Bapak Mulyadi, dipersilakan. Baik, terima kasih Romo Sumedo, luar biasa ya. Saya coba izin ngerangkum sedikit dari apa yang ada mungkin sekitar 30 menit tadi Romo Sumedo sampaikan. Izin kalau nanti salah mohon dikoreksi Romo. Baik. Nah, jadi tadi Romo berkata di awal ada pikiran itu adalah sebenarnya kalau menurut dari bahasa saya itu ada sumber pengalaman kita ya Romo mungkin ya. Dari Buddha sudah mengajarkan segala sesuatu yang kita alami berasal dari pikiran, pikiran adalah pelopornya, pikiran adalah yang menciptakannya sebenarnya. Lalu Romo juga ada menyinggung soal bahwa pikiran itu terus berubah ya, berarti anicca sebenarnya Romo ya. Pikiran itu anicca karena terus berubah ya. Nah, itu salah satu konsep dasar juga ya, karakteristik yang ada di dunia ini yang universal itu anicca. Lalu melatih pikiran melalui meditasi ya. Kita sendiri tahu bahwa Buddhisme atau ajaran Buddha itu mengembangkan meditasinya tuh nggak tanggung-tanggung ya. Dari yang hanya ketenangan sampai Betul. untuk kita menjadi suci itu dijelaskan secara gamblang oleh Buddha ya. Dan itu lengkap ada di Tipitaka. Dan Ya, sampai sekarang praktik itu masih dipraktikkan. Dan bahkan mungkin belakangan jadi lebih mudah karena kemajuan teknologi ya. Bahkan ya, mindfulness ini sekarang ini sudah jadi bagian dari sesuatu yang diriset oleh mereka di dunia barat deh. betul, betul banget. Dan teman-teman kalau sangat tertarik dengan pikiran bisa belajar Abhidhamma mungkin Romo Sumendo ya. Nah, itu lebih dalam lagi. Nanti Mungkin kita bisa. bisa melihat dengan jelas itu. Bagaimana dia berubahnya per detik itu, pikiran itu luar biasa. Iya, jadi karena tadi pikiran tidak kekal berarti juga sebenarnya di sana pun tersirat ajaran tentang duka dan anatta juga tadi ya mungkin ya. Romo kan itu penderitaan kalau kita semakin semakin gandrung dengan pikiran negatif itu kita semakin menderita sebenarnya kan Romo ya. Betul. Kira-kira Tapi celakanya kita ini mendramatisir kejadian itu. Sehingga terjadilah penderitaan yang begitu besar. Sebetulnya nggak ada apa-apanya. Kalau kita mampu mengendalikan pikiran kita. Karena kita juga sih. Betul kan? Begitu kejadian yang nggak menyenangkan hati kita kecil aja, Pak Mul. hmm, Kemudian kita pegang kuat, kita dramatisir. Ceritanya kita bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana, bawa ke sini di dalam pikiran kita. Akibatnya menjadi besar. Dan begitu besar menderitalah kita. Sulit deh. Nah, baru dan nanti mengaitkan lagi dengan hal-hal yang negatif yang lainnya lagi. Setan lah ganggu, ada orang guna-guna, ada orang sakit hati, padahal pikirannya yang melakukan itu semuanya. Nah, tapi itu begini, tapi kenapa ya kita itu ya saya nggak bilang semua ya, tapi mungkin sebagian besar dari kita itu mungkin cenderung untuk mendramatisir ya Romo ya. Padahal kan kita sudah kadang tahu itu negatif, tapi kita kenapa lebih enak kayaknya lebih enak nih didramatisir atau gimana gitu mungkin. Kayaknya banyak orang cenderung seperti itu ya Romo ya. ya itulah sebabnya kenapa dia melakukan hal seperti itu karena kurangnya pengendalian diri. Coba dia mampu, set dia terima nih satu kata-kata ucapan yang negatif terhadap diri dia.
Contoh dah, saya dikata-katai dah. Apa itu Romo Sumedo? Udah tua kayak begitu, kayak orang kehebatannya segala macam. Saya mampu mengendalikan diri kita. Kata-kata ucapan itu saya terima tuh. Tapi saya olah. Bukan didramatisir, saya olah bagaimana saya merenungkan. Apa benar saya udah tua? Apa benar saya sok pinter? Apa benar saya nggak guna? Nah, dengan kata-kata ucapan ini, saya introspeksi ke dalam diri saya, kemudian dengan tekad yang kuat lagi untuk memperbaiki. Kalau itu benar kata-kata itu. Kalau nggak benar, menjadi satu masukan bahwa saya tidak boleh melakukan hal-hal yang mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan. Itu positif toh. Apapun yang kita dengar, apapun yang masuk ke dalam telinga kita yang kita dengar ini, semua mengandung satu makna. Makna itu menjadi positif kalau kita bisa cernanya dengan pikiran yang positif. Tapi kalau kita bawa ke pikiran negatif, muncullah kata-kata yang lain. Dia iri hati, dia nggak senang saya maju, dia nggak suka saya berhasil, dan seterusnya. Kan sebetulnya enggak. Itulah guru. Guru yang mengajarkan kita untuk kita mampu mengendalikan diri kita dengan baik. Ucapan kata-kata apapun juga. Kebalikannya, begitu pujian sanjungan, senang nggak kita dengarnya? Senang kan? Belum tentu pujian sanjungan itu benar untuk menyanjung kita. Tapi bisa jadi untuk menjatuhkan kita. Bisa jadi itu hanya sebagai basa-basi bahasa penyampaian aja. Tapi kitanya sudah GR duluan. Udah gede rasa dulu. Coba direnungkan. Apa benar? Apa benar? Apa benar gitu. Ya jadi kembali lagi semuanya kepada pikiran kita, Pak. Jadi kalau misalnya semuanya bergantung pada pikiran kita ya Romo ya. Tadi kan Romo juga sempat kasih pepatah tuh ya, yang kalau misalnya saya tangkap maknanya sebenarnya pepatah itu mengisyaratkan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di luar diri kita itu sebenarnya netral-netral aja Romo ya sebenarnya. Betul. Betul. Maka tadi kan saya bilang. Karena kita dramatisir dia, Pak. Sebenarnya walaupun kita diomelin atau dikata-katain, ya itu sebenarnya netral bagi kita itu sesuatu yang negatif, tapi bagi orang lain kan yang nggak dimaki kan ya nothing tulus gitu. Iya. Nah, itu fakta itu ya. Kejadian itu. Nah, Hmm. orang-orang itu kan biasanya ngomong kayak begitu, Mak. Tujuannya belum tentu memang mau menjatuhkan kita. Tujuannya belum tentu. Kadang-kadang dia iseng. Kadang-kadang apa. Karena memang kata-katanya negatif, kita terima, kita nggak bisa nerima deh. Hebatnya marah-marah kan, kesel, berantem, ribut. Tak tambah besar kan masalahnya. Urusannya menjadi lebih rumit, menjadi kisruh, menjadi kacau. Karena hal kecil yang sebetulnya nggak ada apa-apanya. Tadi Pak Mul bilang netral itu sebetulnya. Nah, kita aja yang membawa dia menjadi lebih kacau lagi. Serem ya pikiran ya. Jadi kita sebenarnya suka kegeeran sendiri, Om. Rata-rata itu Padahal belum tentu orang tujuannya itu kita umpamakan. udah GR dulu. Nah, orang ngomong saya ini itu Romo Sumedo memang terkenalnya dengan gantengnya ya umpama begitu. Walaupun itu memang betul gitu. Iya. Itu netral. Sudah tahu. Ya Pak? Oke, Itu. Romo. Ini perihal kegantengan Romo ini ada pertanyaan dari Romo Suhendri nih. Selamat malam Romo Sumedo dan Pak Mulyadi. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Romo Sumedo malam ini. Terkait pikiran adalah pelopor. Bagaimana transformasi dahulu sebelum mengenal ajaran Buddha hingga saat ini, Romo menjadi tokoh yang sangat dihormati dan berjuang untuk pengembangan Buddha Dhamma, bahkan sampai ke pelosok Labuan. Nah, ini cerita pengalaman dikit loh, Romo. Mungkin Romo juga masih salah satu pendiri Dhamma Cita ya, Romo, ya? Masih jadi Bukan, admin ya? Oh, bukan, bukan. bukan. Bukan, bukan. Bukan saya itu. Nah, nah, ini Romo Suhendri ini ya. Pertama saya sampaikan selamat atas kenaikan jenjang Romo Suhendri menjadi Pandita Madya. Luar Wah, biasa. mantap, mantap, mantap. Rekodnya Romo Suhendri ini itu sudah tidak diragukan lagi. Rekam Ya, jejaknya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Saya kenal beliaunya ini itu dari Cetia yang di Gang Macan, Araya Dama. Ya, dan dari situ beliaunya ini sudah aktif. Walaupun Cetia kecil tapi sudah aktif. Dan keyakinannya terhadap Tiratana juga luar biasa.
nggak menghalangi nggak menghalangi jejak-jejaknya itu untuk berkembang lebih baik lagi. Maka dia melayani umat itu dengan ketulusan hati. Saya tahu beliaunya. Ya untuk Romo Suhendri, selamat ya menjadi Pandita Madya. Semoga terus mengabdi, tiada henti sampai akhir. Kita sudah ada di dunia ini merupakan satu keberuntungan. Kalau buat saya, ada seringkali saya ngomong, saya dengar begini Pak Mul. Ada orang bilang begini, cobalah persiapkan untuk menghadapi kematian nanti dalam kehidupan ini. Saya kadang berpikir lucu gitu. Lucunya apa? Bahwa pada kenyataannya kita ini sudah hidup, lagi hidup, menjalani kehidupan. Ngapain mikirin mati? Yang penting bagaimana kita bisa mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Terlepas nanti mati, semua orang pasti akan mengalami kematian. Terlepas nanti mati, masuk surga atau neraka, tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, oleh karena itu, kalau buat saya, manfaatkanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Maka tadi Romo Suhendri tanya, bagaimana perjalanan saya ini? Ya. Saya punya moto hidup begini, Pak Mul. Sekali layar terkembang, pantang tidak berlayar. Di dalam kebaikan-kebaikan. Di dalam perbuatan-perbuatan baik. Maka moto hidup saya begitu. Sekali layar terkembang, pantang tidak berlayar. Untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Betul Romo Suhendri. Pelayanan saya itu sampai dengan ujung kulon. Dan saya sudah berhasil membangun pusdiklat. Besok pagi saya berangkat. Sebab sekarang dalam penyelesaian pembuatan dapur. Tanggal 10 November akan dipakai untuk kegiatan. Gitu. Nah, begitupun dengan hal-hal yang lain. Pak Mul, sepanjang siapapun yang membutuhkan saya, selagi saya bisa, pasti akan saya layani dengan baik. Buat saya, inilah kesempatan yang terbaik untuk melakukan, menimbun kebajikan-kebajikan. Buat apa? Ya pastinya buat satu kebajikan. Saya nggak pikirin mati nanti masuk surga atau neraka. Kalau Bapak Ibu teman-teman kita sudah banyak berbuat baik, nggak usah lagi ditanya surga atau neraka. Sudah pasti dapat surga. Terakhir di alam surga, alam yang baik lah gitu ya. Tapi saya sih berharap kelak nanti saya meninggal, lahirnya di alam manusia lagi. Ketemu Pak Mul, ketemu Romo Suhendri, menjadi pelayan umat Buddha lagi. Itu harapan saya. Nah oleh karena itu, saya gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan siapapun buat saya adalah guru. Termasuk Pak Mulyadi, Romo Suhendri adalah guru saya. Dan saya dibanding Romo Suhendri, dibanding Pak Mul, nggak ada apa-apanya. Saya sedang tahap belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga apa? Hidup ini bermanfaat. Begitu ya, Pak Mul, Romo Suhendri. Ya, mantap. Jadi kalau ngelihat Romo Sumedo sama Romo Suhendri ini apa inspiratif banget ya. Saya kalau lihat Facebook Romo Suhendri itu ntar ngisi di mana gitu. Kalau ada di, saya Betul. ada satu grup juga yang barang di Dharma Duta, jadi Dharma Duta juga. Kalau yang ada yang berhalangan, oh saya isi Romo Suhendri itu apa selalu duluan gitu. Jadi kayak kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebenarnya mungkin Romo Sumedo sama Romo Suhendri itu pokoknya kalau ada kesempatan berbuat baik jangan disia-siakan intinya begitu ya. Betul. Saya itu seusia Romo Suhendri, ceramah itu naik motor sampai ke pelosok. Nggak pernah saya pikirin. Dari rumah saya di Daan Mogot, saya ceramah di Gunung Sindur, Giri Ratana. Itu saya naik motor. Iya, ya, mantap, mantap. Sepanjang saya bisa, pasti saya layani. Saya Ya, nggak pernah cetia wihara kecil atau besar. Nah, saya titip pesan dari kemarin-kemarin ke Romo Suhendri. Dri, saya bilang, kalau kita punya kesempatan, diundang dimanapun, jangan pernah pilih, layani dengan baik. Kalau kita nggak ada bebenturan.
gitu ya. Kenapa? Kita ini sebetulnya patut bersyukur sebab orang-orang itu memberikan kesempatan terhadap kita untuk melakukan perbuatan baik. Coba kalau nggak ada wihara cetia di pelosok-pelosok, kita berbuat baik sama siapa? Mereka undang kita datang ke sana. Itu diberikan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan baik. Nah, kita bersyukur, berterima kasih atas kesempatan ladang lahan yang subur untuk menimbun kebajikan yang disiapkan untuk kita. Kan gitu ya Pak Mul ya. Seperti Pak Mulyadi ini. Malam-malam kayak begini menjadi co-host. Coba. Atau biasa udah istirahat sama keluarga kan. Sekarang masih melayani umat. Ini pun luar biasa. Nah, buat Iya, saya, siapapun adalah guru saya. Untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Maka saya mohon, saya dibimbing terus supaya saya menjadi lebih baik. Gitu. luar biasa, inspiratif banget ya. Saya tahu lah rasanya mau dari Jakarta ke Bogor naik motor untuk ngisi itu. Iya. Mm-mm. Nah, terus saya Cuma, ke Panimbang itu, ke Tanjung eh, Lesung, saya nyetir iya, sendiri. Perjalanan dari sini 5 jam ke sana. tahu dong. Pulang Saya lagi 5 pernah jam. nyumes mau 2-3 kali pernah ke sana. Nah, pernah. Pernah cuma mungkin nanti belum sempat mampir ke Pusdiklat Romo, mungkin lain kali Nanti nanti kalau mampir ada. ya. Tengok-tengok kita punya pusdiklat. Siap siap Romo. Itu saya sudah bikin itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya nggak pernah pilih dia dari majelis dari sekte mana. Sepanjang nggak berbenturan, silakan gunakan pusdiklat itu dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan Buddha Dhamma. Memang itu rencana dibangun itu seperti itu. Sehingga bermanfaat ya. Hmm. Baik, inspiratif sekali ya, Romo Ramani, Bu Bapak, tokoh-tokoh yang patut dicontoh ini ada di hadapan kita, walaupun secara virtual nih ada Romo Sumedo. Dulu kita pernah ketemu offline mungkin Romo, tapi mungkin sudah lama sekali Di mungkin tahun mana? tahun 2000-an kali Romo mungkin. Di mana Pak? Dulu saya mungkin acaranya Kemenak kali ya Romo ya. Dulu kalau nggak salah Romo masih suka datang sama Romo Asun kalau nggak salah. Oh iya betul. Ah, dulu kalau datang aja Romo selalu berdua sama Romo Asun kalau nggak salah Ya waktu itu. betul. Asun itu dulu tuh di anggota saya. Ya, sekarang saya malah lebih sering ketemu Romo Asun. Oh, Ya. oh, saya ingat sekarang. Pak Mul gabung di LPTG ya? Sekarang iya. Ah, iya kemarin ini ada yang cerita sama saya tuh, ada Mulyadi katanya. Oh, itu guru saya bilang begitu. Aduh, ampun, ampun. Iya, dari PTG DKI. Jadi saya sering ketemu Romo Asun sama teman-teman lain lah ya. Jadi Romo Edi Chan sekarang, Waketum ya sekarang ya. Ada Gunawan SS juga tuh. Ada Gunawan Susilo sama yang Iya, Gunawan Romo Susilo. Rusdiansah, juga Romo Rusdiansah Ah, Rupiah saya di sekarang PC nggak pulang. Timur ya. Mm, 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 mm. Ada Coba banyak lah saya Pur ada ya. kenal ketua yang di pusat juga saya kenal itu Romo Arya Guna. Kebetulan teman kuliah saya di Nalanda. Oh, ternyata ini memang sefu-sefu saya ini. Wah, ampun Romo. Kuliah. Ah, ketemu di sini kita. Cuma Mm-mm. Romo Subendo mungkin agak jarang lah gitu ketemu. Tapi yang teman-teman sering ketemu saya, sering ketemu. Ah, ini LPTG belum selesai kan, Pak Mul? Masih ada satu event lagi Romo yang STG ini nanti November. Mm, Uh, mm, November ya. Apa iya tuh November. lombanya? Itu yang STG Romo, November itu yang ada Ya, 12 mata lomba ya. Swayembara ya, Ya Tipitaka saya gitu. Mm. penyisihan di Ya, Pak DKI. Mul sukses ya. Kenapa? Sukses selalu ya buat Ya Pak terima Mul. kasih Romo. Terima kasih. Eh, ini kita lanjut Romo ya. Satu dua Baik, pertanyaan lagi. baik. Eh, Tadi kan Romo juga sempat ngomong tuh kalau misalnya pikirannya kita lagi jelek, nanti tidur nggak nyenyak. Berarti sebenarnya pikiran itu sebenarnya ada hubungan sama fisik ya Romo ya, sebenarnya. Ada dong, pasti. Nah itu hubungannya bagaimana itu Romo ya? Kalau kita dalam kondisi pikiran yang nggak tenang, otomatis kan istirahat malam kita terganggu, Pak. Kalau kita terganggu istirahat malamnya, pagi harinya pasti fisik kita akan mengalami sedikit kemunduran. Karena kan menurut medis juga, tidur malam itu penting. Paling enggak 7 jam dengan tidur yang maksimal. Begitu bangun pagi, kita sudah bugar, udah seger lagi, bisa beraktivitas kembali.
Kalau pikiran kita kacau dan kalut terus, nanti tidurnya istirahatnya nggak sempurna. Akibatnya kurang tidur. Bangun pagi, fisik kita pasti akan mengalami kemerosotan. Kenapa dia bisa merosot? Oksigen yang masuk ke kepala kita, ke otak kita ini menjadi kurang. Maka tidur itu penting. Tidur malam itu penting. Nah, bagaimana supaya kita bisa tidurnya pulas? Bapak dan Ibu, teman-teman, Pak Mul, kita harus bisa memisahkan, memilah pikiran kita yang berpikir secara negatif, kemudian perasaan yang merasakan kita nih kesel banget, jengkel banget, ini harus dipisahkan. Bagaimana memisahkannya? Nah, tugas kita menyadari, melihat bahwa kita sedang mengalami perasaan yang tidak nyaman. Oleh karena itu, bawalah ke dalam meditasi. Sadari itu semuanya. Kemudian dilepaskan. Bahwa kita sedang masuk dalam satu siklus perasaan yang nggak enak, yang nggak nyaman. Seringkali Pak, saya anjurkan kepada semua umat Buddha, meditasi itu nggak boleh ditinggalkan. Saya aja tidur nih, kadang-kadang bangun tengah malam, saya ke kamar kecil. Balik lagi ke tempat itu, saya duduk dulu meditasi. Mau 10 menit, mau 15 menit, saya lanjut lagi tidur. Itu dimanfaatkan dengan baik. Akibatnya apa? Kita kan bisa terkendali, mengendalikan pikiran kita dengan baik. Otomatis tuh, kalau pikirannya kacau, pikirannya kalut, istirahat malamnya pasti terganggu. Jasmaninya mengalami kemunduran, kemerosotan. Sakit deh. Nah, kalau sudah sakit, energi positif menjadi redup, menjadi negatif. Tambah sakit lagi. Munculkan hal-hal yang baik itu, maka pengendalian diri itu penting. Gitu ya, Pak. Baik, Romo. Pertanyaan terakhir, Romo. Ini tentang meditasi. Kan sebenarnya kan meditasi itu sangat vital ya, Romo ya, di ajaran Buddha ya, sangat vital. Itu sesuatu yang sebenarnya semua umat Buddha tuh harus mempraktikkan. Tetapi Betul. kadang mungkin juga kadang termasuk saya ini sebenarnya penyakit saya juga. Kadang-kadang kan kita Ya. dengan kesibukan kita selalu menjadi alasan bahwa kita nggak punya waktu ya, Romo. Nah, Nah, Romo, itu. tipsnya gimana itu, Romo, biar sebenarnya kan kalau memang misalnya kita mau, mungkin kita bisa menyempatkan ya, Romo ya. Mungkin, tapi Betul. kalau misalnya dari Romo Sumedo sendiri, bagaimana menyikapi kesibukan Romo yang mungkin harus ke sono kemari, bangun pusdiklat, terus harus ngurus cetia atau wihara itu Dhamma Ramsi ya, Romo ya. Terus mungkin Hmm. juga masih ada kegiatan untuk mencari 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 uang Nafkah. gitu, nafkah. Hmm. Terus Hmm. ada juga harus membagi waktu dengan keluarga, Ya. harus apa isi ceramah dan pengabdian di mana-mana. Itu bagaimana Romo menyempatkan meditasi itu? Ya. Makanya kalau kita bilang nggak sempat, pasti nggak sempat. Kalau kita bilang sempat, pasti sempat. Bahasa nggak ada waktu bohong. Kita diatur waktu atau waktu yang ngatur kita? Atau Kita kita yang yang ngatur waktu? Waktu kita itu yang punya kita atau waktu itu yang punya kita? ya waktu punya kita harusnya. Nggak ada. Nah, oleh karena itu, nggak mungkin nggak punya waktu. Kembali kepada diri kita. Upayakan meditasi bagian pokok yang wajib kita lakukan. Buat diri kita ya Pak. Karena kita kan nggak bisa mengatakan kepada seluruh umat Buddha meditasi itu harus gitu. Karena kan masing-masing punya alasan sendiri. Tapi kalau mengerti manfaat dari meditasi, dia pasti akan menyiapkan waktu untuk bermeditasi. Walaupun dia duduk cuma 15 menit, 20 menit. Dan meditasi yang berhasil itu bukan karena kita duduk bisa 1 jam terus-menerus tanpa henti, Pak Mul. Meditasi yang berhasil itu yang sungguh-sungguh meditasi ketika Bapak dan kita bisa duduk dengan fokus dan konsentrasi walaupun itu 10 menit, 15 menit, 20 menit. Itu menjadi luar biasa. Duduk 1 jam, duduk 2 jam, tapi pikiran kita lari sana lari sini. Teringat macam-macam. Sekarang sia-sia duduknya, Pak. Tapi kalau meditasi kita dengan tekad, dengan semangat, dengan keyakinan kita, walaupun itu 20 menit atau setengah jam, apalagi 1 jam,
Wah, luar biasa hasilnya. Dirasakan deh. Ini betul-betul luar biasa. Banyak orang kan cerita, Pak, susah tidur, insomnia, dan seterusnya. Saya bilang coba meditasi. Sebelum tidur kamu duduk meditasi dulu. Upayakan rutin itu harus tiap malam itu. Tekadkan duduk meditasi. Baru-baru tuh pasti kacau. Kacaunya luar biasa. Segala macam itu berupaya untuk menggagalkan meditasi kita. Pikiran-pikiran itu yang muter-muter terus, yang berupaya untuk kita supaya jangan meditasi. Nah, kalau kita bisa mengarahkan itu, mengendalikan itu, Bapak Ibu nanti kita terbiasa duduk meditasi. Kalau nggak duduk meditasi rasanya belum enak dan belum lengkap. Kalau kita sudah duduk meditasi rasanya lengkap gitu. Juga pagi hari, malam hari. Ada waktu kan 15 menit, 20 menit. Begitu main HP kan berjam-jam bisa. Duduk meditasi 15 menit nggak ada waktu. Mencari nafkah lah, beberes lah, dan seterusnya lah. Itulah manusia. Mencari alasan-alasan. Kalau sudah Mendramatisir. ya, kalau sudah begitu nanti yang disalahin siapa? Nggak aneh-aneh ya, nasib lah, takdir lah, padahal dia sumbernya. Masalahnya itu di dia tadi kan Pak Mul, di depan itu semuanya netral. Tinggal kita yang membuatnya itu menjadi kacau. Menjadi betul-betul kusut karena diri kita. Padahal mah di luar nggak ada apa-apanya. Siapapun orangnya itu yang menjelekkan kita, mau menjatuhkan kita, itu nggak ada apa-apanya. Tinggal kitanya. Daya tahan, imun kita kuat apa enggak ngadepin ini semuanya. Kan Dhamma Sang Buddha Guru Agung kita luar biasa Pak Mu. Kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan ini, kita tidak akan tertandingi, tidak akan terkalahkan oleh siapapun dan dimanapun. Itu kan betul-betul luar biasa. Nah, sudah dikasih kesempatan baik-baik, ajarannya sudah diajarkan dengan gamblang, nggak ada yang dirahasiakan, nggak ada yang ditutupi. Kita lagi yang ngatur-ngaturnya ya. Nggak ada waktu lah, sibuk lah, repot lah, tunggulah. Nantilah kalau umur udah 70, kalau umur sudah tua, baru mau latih meditasi. Kalau keburu. Kalau nggak keburu, kalau dia masih sehat. Kalau dia sudah sakit, bagaimana lagi? Pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Badan masih sehat, waktu masih ada. Nah, kita yang atur semuanya. Gak mungkin dah nggak bisa. Kembali lagi kepada diri kita. Gitu Pak Mur. Baik. Nah, jawabannya sesuai tema lagi nih. Kalau kita bilang sempet, pikirannya pelopornya sempet nih. Gitu. Kalau kita nggak sempet, Oh, pelopornya udah nggak sempet nih. Masih nggak sempet. kan orang begitu sempatnya Pak, begitu dia kena masalah gede. Baru dah tuh aktif banget. Ke wihara juga rajin, sehari bisa 3 kali. Kalau udah Iya. berhasil lagi, kendor lagi. Waktu nggak ada. Oh iya Waktu betul kita Rom. rajin ke wihara, kan dia lakukan kebajikan ya Pak Mul ya. Dia tanam Iya. kebajikan. Nah, kalau kebajikan dia tanam itu pasti berbuah kan. Kalau dia sudah berbuah, menikmati buahnya kan. Cuma Iya. sayang, dia lupa tanam balik. Maka dia makan sisa. Udah habis sisanya, susah lagi. Ya, waktu menikmati panennya itu lupa lagi ke wihara, lupa lagi berbuat baik. Menanam kembali kebajikan itu lupa lagi. Begitu Kalau udah susah lagi, datang lagi ke wihara, aktif lagi. Itu banyak Pak yang begitu tuh. kalau Saya bilang, bahasanya wisata itu dulu apa? Makanan basi ya Romo ya istilahnya lebih kasar lah gitu ya. Kalau cerita wisata itu yang umat awam perempuan itu ya iya betul. Sayangnya Pak dikasih. ya, kalau kita sudah begitu kan, ayo atuh. Saya bilang ke teman-teman tuh yang lain tuh umat Buddha juga tuh. Nah, ini kamu sudah menikmati buah karma yang baik, kebajikan yang kamu timbun yang lalu-lalu itu. Pesan saya satu, jangan lupa tanam kembali.
Supaya agar apa? Agar panennya tiada berkesudahan, berkelanjutan, panen lagi, tanam, panen lagi, kan gitu kan. Begitu dia nih, aduh maaf ya Romo ya, ada yang malah bilang begini, Romo saya izin untuk jeda dulu, untuk berbuat baik, saya konsen lagi cari duit dulu, lagi cari nafkah dulu. Cuma saya bilang sayang, nggak mungkin nggak ada waktu, sayang banget. Kebajikan itu Pak Mul tidak boleh dijeda. Kalau Pak Mul jeda kebajikan, hasilnya pun akan terjeda. Betul. Kalau kita tanam terus kebajikan itu, panen kita tiada henti. Nggak usah ditunggu dan nggak usah pamrih. Itu bekerja dengan sendirinya. Bahasa orang Tanglang bilang bocau lah. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Romo atas jawaban pertanyaannya. Ya, Sesi malam ini kita sudahi sampai di sini dulu, Romo. baik, Pak. Ya, teman-teman Romo Ramani yang penasaran boleh nonton ulang nanti di YouTube, ya kan bagaimana. Jadi sebenarnya yang Romo Sumedo sampaikan hari ini syarat dengan praktik ya Romo. Syarat Ya, dengan implementasi ajaran Buddha sebenarnya. betul, Dan betul. di luar bahwa sebenarnya teori yang ada di Tipitaka dan komentarnya pun sangat penting sebenarnya kan. Tetapi implementasi itu juga sangat penting juga gitu. Ya Betul kan? banget. Di pikiran kita hanya dipenuhi belajar, 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 tetapi tidak diimplementasikan, tidak ada aspek pragmatisnya juga sia-sia ya. Jadi kita Ya, belajar tahu karma ini ono ya kan di Abhidhamma sekian sekian pikiran betul, apa segala macam betul. hasil dalam bentuk ini dalam bentuk ini dalam bentuk ini. Nah, terus apa gitu? Kalau udah tahu apa gitu kan? Kalau udah tahu ya praktek gitu kan maksudnya action gitu ya. Jadi Ya, Romo harus Sum- betul. Ya, jadi Romo Sumedo sudah menunjukkan banyak implementasi yang harus kita jalankan bagaimana sebenarnya mengendalikan pikiran itu sendiri ya. Ya, jadi kalau saya bisa rangkum sebenarnya banyak sekali hal yang tadi Romo Sumedo singgung itu terutama di usaha benar ya, daya upaya benar itu ya. Jadi yang ya. negatif jadi positif, yang positif ditingkatkan, yang negatif kalau belum muncul ya jangan dimunculin, ya kan tadi kan Romo dengar Betul. sesuatu yang buruk ya jangan dihantam buruk lagi kan gitu kan. Nah itu namanya kita daya upayanya salah gitu ya. Iya, betul. Iya, ya. Itu salah satu jalan mulia berunsur 8 praktek yang sangat penting ya. Kalau nggak begitu, bagaimana positif kita bisa berkembang kan intinya begitu ya Betul, Romo ya. betul, betul, Nah, Pak, betul. Mm, jadi luar biasa. Terima kasih juga Romo Suhendri, salah satu inspirator kita juga malam ini. mm. Pokoknya Romo Suhendri itu benar-benar pokoknya maga budi lah itu. Ya, itu tulus mengabdi tiada henti. Saya Mengabdi tahu. dan itu luar Mengabdi biasa. terus. Biasa. Ya, Ya. Baik Romo Sumedo, terima kasih atas oke, Pak. sharing malam Terima ini, kasih. Ya, eh, berbagi pengalamannya, inspirasinya, kebijaksanaannya. Semoga apa yang Romo sampaikan dan saya yakin pasti bermanfaat bagi kita semua yang mendengarnya. Tadi, Aduh, aduh. baik Romo, sebelum kita tutup, izin Romo untuk berbagi kebajikan. Mungkin teman-teman Romo Ramani di sini sudah melakukan kebajikan dari bangun tidur di pagi hari hingga mungkin 1,5 jam hingga 2 jam hari ini sudah mendengarkan dhamma. Saya yakin pikiran positifnya banyak sekali yang muncul. Tentu Nah, membagikan kebajikan juga sesuatu positif yang harus kita lakukan. Izin betul. Romo Sumedo Penting. Baik, membantu memimpin baik, eh, baik. Ya, Romo Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Pasaka, Upasika yang berbahagia. Pada hari ini, dari pagi sampai dengan malam hari ini, yang pastinya Bapak dan Ibu sudah melakukan banyak sekali kebajikan-kebajikan itu. Dan pastinya juga agar kebajikan ini dapat melimpah kepada sanak keluarga dan leluhur kita dimanapun mereka berada. Semoga dapat ikut berbahagia atas kebajikan yang kita timbun pada hari ini. Untuk itu, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada mereka dan kepada semua makhluk. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo.
Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga semua kebajikan yang kami timbun pada hari ini senantiasa jasa kebajikannya melimpah kepada sanak, keluarga, dan leluhur, dimanapun mereka berada, senantiasa ikut berbahagia. Semoga semua makhluk ikut berbahagia atas kebajikan yang kami timbun pada hari ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Buddha Nubawena Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik teman-teman, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita tetap bersikap anjali. Izinkan saya menutup sesi kita malam ini dengan membacakan Parita Nama Karapata. Izinkan saya membacakan. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, pertama-tama saya ucapkan kembali terima kasih kepada Romo Sumendo yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama kita berbagi dhamma, berbagi ke pengalaman hidupnya, berbagi inspirasi-inspirasinya yang saya yakin bermanfaat bagi kita semua pada malam hari ini. Jangan lupa untuk bergabung kembali di Dhammasa Kaca Online pada hari Kamis di jam yang sama, masih dengan Bante Titanyano yang kita tidak ragukan lagi kemampuannya dalam bervariati, dalam mengajar Dhamma, yang masih melanjutkan pembahasan Mahasatipatthana Sutta, salah satu sutta yang sangat sangat penting, sutta wajib yang sebenarnya harus dipelajari oleh semua umat Buddha, dan Bante Titanyano membahas dengan sangat mendetil. Kira-kiranya Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, jangan melewatkan kesempatan yang sangat berharga nanti di hari Kamis di jam yang sama untuk kita bersama-sama kembali belajar Dhamma kepada narasumber yang sangat berkompeten. Kita sudah mencapai akhir acara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber kita dan teman-teman Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami. Sukihontu Namo Buddhaya. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Romo Sumedo. Teman-teman, izin saya akan menutup forum ini. Terima kasih.